Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendapatkan gelar kehormatan dari Kesultanan Ternate sebagai Kaicil Kastela. Masyarakat Sofifi berharap kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Maluku Utara dapat membawa dampak positif dan menjadi momentum untuk memperhatikan aspirasi. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Maluku Utara hari ini, Jumat 17 Oktober 2025. Bersama saya Faradila Sultan Batua. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Maluku Utara hari ini. Dan saudara dari Bumi Maluku Kiraha, kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi hari ini, saudara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mendapatkan gelar kehormatan dari Kesultanan Ternate sebagai Kaicil Kastela. Penghormatan itu diterima langsung di Kedaton Kesultanan Ternate. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka usai diberikan gelar penghormatan Kaicil Kastela, Wapres menggunakan pakaian adat Ternate membuka secara langsung acara Festival Legugam Tarano Ate di Pelabuhan Perikanan Nusantara pada Kamis sore. Saat tiba di lokasi, Wapres bersama Sultan Ternate dan Permaisuri ditandu menuju lokasi acara Festival Legu Tarano Ate. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan pakaian adat Ternate berwarna hitam terlihat menyapa masyarakat yang telah menanti dirinya di lokasi Festival Legu Tarano Ate. Dalam sambutannya, Wapres mengungkapkan terima kasih kepada Sultan Ternate karena sudah mendapatkan gelar kehormatan sebagai Kaicil Kastela. Gibran Rakabuming Raka menambahkan kota Ternate pada abad ke-16 sudah terkenal pusat rempah dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sultan Ternate atas kehormatan yang telah diberikan melalui penganugerahan gelar Kaicil Kastela yang tadi telah dilaksanakan. Ini terima kasih sekali Sultan untuk kehormatannya. Ya, ini artinya saya harus lebih sering lagi ke Ternate. Sultan Ternate Hidayatullah Shah menyatakan gelar yang diberikan kepada Wapres ini adalah bagian dari keluarga kesultanan karena Kaicil adalah seorang pangeran. Sedangkan Kastela diambil dari nama sebuah kota bandar yang dahulu dibangun oleh seorang pangeran. Dengan dikukuhkannya Pak Wakil Presiden menjadi bagian dari Kesultanan Ternate, keluarga, karena Kaicil ini adalah pangeran, itu diharapkan budaya Ternate bisa menjadi kepedulian para petinggi-petinggi negara di Jakarta sana. Festival Legu Tarano Ate ini resmi dibuka ditandai dengan pemukulan tifa dan penampilan ratusan penari kolosal, dan diharapkan festival ini akan didorong masuk ke karisma event Nusantara. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basyur melaporkan. Sementara itu, masyarakat Sofifi berharap kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di Maluku Utara dapat membawa dampak positif dan menjadi momentum untuk memperhatikan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat. Sejumlah warga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat lebih fokus terhadap peningkatan status Kota Madya Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Ketua Tim Kajian Akademik Peningkatan Status Kota Madya Isra Muksin yang juga Wakil Rektor 3 Universitas Bumi Hijrah menuturkan aspirasi yang disampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Pasal 9 yang menyebutkan Ibu Kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Seluruh dokumen yang kami kajikan itu yang tertuang dalam kajian akademik sudah memenuhi syarat dalam ketentuan perundang-undangan. Syarat yang pertama adalah soal 4 kecamatan. Minimal dalam satu kota itu didukung oleh 4 kecamatan, yaitu Oba Selatan, Oba dan Oba Tengah dan Oba Utara.
Jumlah penduduk kita sudah 53.000. Infrastruktur kita sudah mendukung baik dari pelabuhan, pendidikan dari tingkat TK, PAUD sampai SMA itu sudah memenuhi syarat. Bahkan konektivitas laut, pelabuhan itu sudah memenuhi syarat. Olehnya itu maka dokumen ini perlu kami penting menyerahkan karena inilah syarat yang harus kita lakukan. Baik. Warga menilai kehadiran Wakil Presiden memberikan semangat baru bagi daerah sekaligus menjadi tanda perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat bawah. Mereka berharap setiap masukan dan keluhan yang telah diserahkan melalui pernyataan tertulis dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Melalui kunjungan kerja Wapres, masyarakat Sofifi optimistis perhatian pemerintah pusat akan semakin besar dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Maluku Utara. Faradila Sultan Matua M. Gifari TVRI Maluku Utara melaporkan. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka menerima sejumlah keluhan dan aspirasi dari masyarakat Sofifi. Sejumlah aspirasi dan keluhan disampaikan masyarakat melalui pernyataan tertulis saat Wapres meninjau pembangunan gedung BPKP Kamis siang. Pernyataan tertulis berupa aspirasi maupun keluhan disampaikan langsung oleh Kepala Desa Balbar, Tidore Kepulauan Amir Abdullah sebagai perwakilan masyarakat kepada Wakil Presiden. Permintaan sekaligus pernyataan tertulis tersebut memuat berbagai persoalan terkait peningkatan status Sofifi sebagai kota madya. Melalui mekanisme ini, masyarakat berharap suara mereka dapat menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama dalam percepatan peningkatan status ibu kota Provinsi Maluku Utara di Sofifi. Ya, dokumen itu adalah dokumen kajian akademik yang ketua timnya adalah Pak Dr. Istra yang tadi sudah disampaikan cukup banyak. Karena kita mengingat bahwa Undang-Undang 46 dan kemudian penetapan Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara itu sudah memakan waktu 26 tahun dan saya kira laju pembangunan yang saya anggap bahwa kalau 26 tahun Sofifi masih berstatus kecamatan, saya kira ini juga harus menjadi catatan pemerintah pusat. Maka kita melihat bahwa ada peluang di sana di Undang-Undang 46 ini harus ada peningkatan status Sofifi dari kecamatan ke kota madya sehingga menunjang kegiatan-kegiatan Provinsi Maluku Utara atau Pemda Provinsi Maluku Utara itu yang kita serahkan tadi itu. Kunjungan kerja Wakil Presiden di Sofifi diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata di Maluku Utara. Faradila Sultan Matua M. Gifari TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Terkait dengan ketahanan pangan, Bulog telah melakukan penyerapan gabah maupun beras di wilayah Yogyakarta dengan kita membentuk suatu tim namanya tim jemput gabah hasil dari petani, langsung kita terjun ke sawah. Tentunya petani dapat menikmati harga yang bagus, lebih bagus daripada ketika petani itu menjual ke pedagang atau pengepul. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden Pak Prabowo yang sudah mencanangkan program ketahanan pangan dengan harga Rp6.500 khususnya gabah kering panen, dan kami sangat senang sekali dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kami ingin program ini tidak berhenti pada musim ini. Program ini semoga sampai 5-10 tahun ke depan sangat didambakan oleh petani. Ini betul-betul program yang membantu petani. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah membeli harga gabah petani di harga Rp6.500 per kilogram. Ayo dukung ketahanan pangan. Petani cerdas, rakyat sejahtera.
Saudara, Anda kembali bersama Maluku Utara hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tiba di Kompi Khusus 732 Banau di Sofifi dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sofifi dan Aceh Kulano, Tidore Kepulauan. Kedatangan Wapres disambut hangat oleh masyarakat dan pelajar yang telah menanti sejak pagi. Berdasarkan pantauan TVRI, setibanya di lokasi, Wakil Presiden menyapa warga sekitar dan berfoto bersama. Wakil Presiden juga memberikan bantuan bagi para persit yang sudah sejak pagi menunggu kedatangannya di Kompi Khusus Banau. Didampingi Gubernur Shirley Laos dan Kapolda Maluku Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi anak-anak sekolah yang turut hadir menyambut kedatangannya. Dalam kesempatan itu, Wakil Presiden menyerahkan bantuan berupa alat tulis dan kaos sebagai bentuk perhatian terhadap dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar bagi para siswa, sekaligus mempererat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat di daerah. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, salah satunya untuk meninjau secara langsung pembangunan gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Sofifi. Proyek pembangunan kantor BPKP telah mencapai 98% dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025. Dalam kunjungan kerjanya di Maluku Utara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan gedung BPKP Provinsi Maluku Utara. Pembangunan gedung yang telah memasuki tahap akhir ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan akuntabilitas keuangan di wilayah Maluku Utara. Kepala Perwakilan BPKP di Maluku Utara Triwibowo Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kepala BPKP menegaskan bahwa kehadiran Wakil Presiden menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk menuntaskan pembangunan gedung BPKP tepat waktu, sehingga nantinya dapat segera beroperasi dan memberikan pelayanan optimal kepada pemerintah daerah. Ya, ini kan salah satu bagian dari kunjungan Wapres di Maluku dan Maluku Utara. Jadi di bagian Maluku Utara nih, beliau tadi sudah melihat sekolah rakyat dan sebagainya, dan berkunjung ke kantor BPKP di Provinsi Maluku Utara. Karena itu ya kami menyambut kedatangan beliau dan berterima kasih karena menyempatkan diri melihat gedung kami di Sofifi ini. Ini jalan lancar, alhamdulillah. Akhir Desember udah 90% ya, udah 98%, jadi tinggal 2% lagi, insya Allah Desember ini, akhir tahun ini akan selesai. Dan kita bisa lihat sendiri itu ada rumah dinas dengan rumah pegawai di belakang. Ini satu kesatuan dengan kompleks olahraga. Mudah-mudahan teman-teman nanti anak-anak saya ini betah tinggal sini, kan ini kan masih baru daerahnya, sehingga mari kita lengkapi semua fasilitas supaya bisa bekerja dengan lebih tenang. Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Maluku Utara menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk penguatan infrastruktur kelembagaan di Maluku Utara. Sandi Sunarto, Leonar Patipelohi, TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara, ribuan peserta pawai obor Gamma Cahaya turun ke jalan untuk memeriahkan Festival Legu Tarano Ate. Para peserta berjalan kaki sejauh 6 km dari Kedaton Kesultanan Ternate dan diiringi musik tradisional. Pawai obor Gamma Cahaya keluar melibatkan ribuan warga Ternate bertolak dari Kesultanan Ternate setelah Sultan Hidayatullah Shah melepaskan para peserta pada Rabu malam 15 Oktober 2025. Para peserta terlihat sangat antusias ikut memeriahkan Festival Legu Tarano Ate. Sambil berjalan kaki kurang lebih 6 km, para peserta diiringi musik tradisional. Reni Puji Astuti selaku peserta mengaku sangat tertarik karena Festival Legu Tarano Ate merupakan salah satu tradisi yang perlu dipertahankan sehingga generasi muda dapat terus mengenal dan melanjutkan warisan budaya. Sangat meriah,
pesertanya juga banyak, senang ikut meramaikan pawai obor ini. Semoga Ternate tambah jaya, sukses ke depannya. Salah seorang peserta Ali juga menyampaikan, kegiatan ini harus tetap dilestarikan agar anak-anak dapat mengenal adat budaya terutama adab. Tetap harus dilestarikan supaya anak-anak ini bisa mengenal adat budaya dan adab. Jangan sampai ibaratnya nanti kita mempunyai ilmu yang banyak, tetapi lupa adat dan budaya. Ketua Panitia Raffi Abdullah mengaku, Festival Legu Taranoate memiliki filosofi yang mendalam, yaitu turun dan merangkul tanpa melihat identitas orang. Ia juga menambahkan festival yang digelar ini berlangsung selama 4 hari yang dipusatkan di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Kota Ternate Selatan. Pada malam ini itu dilaksanakan pawai obor atau sogam, Gamma Cahaya. Ini Gamma Cahaya ini dia titik pusatnya itu di Kedaton, tetapi yang menjadi peserta pawai obor pada malam ini kita libatkan pihak TNI dan polisi juga kita libatkan. Kemudian juga ada siswa SMA, swasta maupun negeri di Kota Ternate. Kemudian terakhir itu kita libatkan masyarakat secara umum. Jadi semua pemuda yang punya keinginan untuk bergabung itu kita terima. Mereka bergabung dengan kita untuk melakukan pawai obor. Iya. Kemudian kita juga undang tokoh lintas agama juga ikut bergabung. Ya, jadi ini memang sesuai dengan filosofi dari Legu Taranoate itu turun dan merangkul tanpa melihat identitas orang. Kemudian yang berikut pawai obor ini memang masuk dalam agenda penting dalam kegiatan Legu Taranoate. Jadi pembakaran obor secara simbolis dilakukan oleh Pak Sultan tadi itu menandakan bahwa kegiatan festival kebudayaan Kesultanan Ternate terhitung mulai malam ini itu sudah bergeser ke Ternate Selatan. Mungkin yang dulunya itu orang sering tahu itu Legu Gam, tetapi kali ini dia hadir dengan nomenklatur yang berbeda. Yaitu Gamma Cahaya bukan sekedar pawai obor, tetapi nyala semangat kisah kebersamaan dan warisan budaya yang terus menyala dari generasi ke generasi. Dengan adanya festival Legu Taranoate yang digelar, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan nilai-nilai budaya dan terus dilestarikan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, berikut kita saksikan bersama informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Klik Sulampa kita awali dari Papua Barat, Saudara. Kabupaten Raja Ampat menjadi salah satu daerah di Indonesia yang terpilih sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih tahun 2025. Sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan memperkuat sentra ekonomi maritim di wilayah pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, maka pemerintah Kabupaten Raja Ampat mengusulkan 2 kampung sebagai penerima program. Menurut Kepala Dinas Perikanan Raja Ampat, Yosep Mirino, yang ditemui di sela-sela memantau pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Warmasen, dari 2 kampung yang diusulkan hanya 1 kampung yang diakomodir oleh kementerian karena persyaratan yang cukup ketat seperti ketersediaan listrik, fasilitas umum, dan sertifikat tanah. Dikatakan Yosep Mirino, dari seluruh kabupaten di Indonesia, Raja Ampat dinilai memiliki kesiapan terbaik, terutama karena lahan pembangunan telah bersertifikat resmi yang berlokasi di Kelurahan Warmasen. Yosep Mirino juga menjelaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini diawasi langsung oleh kementerian melalui pemantauan CCTV dari pusat untuk memastikan program prioritas nasional tersebut terlaksana dengan baik. Terakomodir 1 lokasi yaitu Kelurahan Warmasen karena persyaratan dari Kampung Nelayan Merah Putih ini cukup ketat karena yang diutamakan listrik dan fasilitas umum dan istilahnya sertifikat tanah. Dan jadi memang kita di Raja Ampat memang lokasi yang kami pilih sebagai Kampung Nelayan Merah Putih ini ya secara ini sudah mempunyai sertifikat sehingga ya dari situ yang menjadi nilai
dan nilai poin tertinggi untuk kita Raja Ampat. Proyek ini dikerjakan dalam waktu 3 bulan dan memiliki 26 item fasilitas penunjang, mulai dari tambatan perahu, SPBN, ruangan pertemuan, TPS, IPAL, hingga mobil pendingin. Selanjutnya, jika selesai akan diserahkan kepada Koperasi Merah Putih untuk dikelola secara berkelanjutan. Dengan terwujudnya Kampung Nelayan Merah Putih, diharapkan dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir serta menjadi simbol kemandirian dan kemajuan nelayan di Raja Ampat. Kampung Nelayan Merah Putih yang telah dikerjakan ini waktunya cuma 3 bulan. Dan perlu diketahui bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini memang diawasi langsung dari kementerian, karena di tempat di mana Kampung Nelayan Merah Putih dipasang CCTV, sehingga pantauan langsung dari pusat. Fasilitasnya cukup lengkap, ada sekitar 26 item, jadi mulai dari tambatan perahu, ruang pertemuan, SPBN, TPS, dan IPAL, dan dia punya reservoir air juga, jadi ada sekitar 26, Pak. Pembangunan ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Dan jika sesuai jadwal, peresmian akan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di awal tahun 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Masih dari Papua Barat, Saudara, Disduk Capil Manokwari mengimbau sekolah-sekolah agar dapat mendukung peningkatan kepemilikan KTP dan KIA bagi siswa di sekolah masing-masing. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari terus berupaya meningkatkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan mengimbau pihak sekolah untuk berperan aktif dalam mendorong para siswa agar memiliki dokumen identitas resmi tersebut. Kepala Disduk Capil Kabupaten Manokwari Rustam Effendi mengungkapkan, hingga September 2025, cakupan KIA di Manokwari masih berada di angka 49%, jauh dari target yang ditetapkan. Padahal keberadaan KIA sangat penting bagi anak-anak untuk mengakses berbagai layanan publik. Perekaman KTP dan KIA dilakukan juga di tingkat sekolah agar target dapat tercapai. Melalui media ini kami himbau kepada sekolah-sekolah untuk mendorong anak-anaknya untuk melakukan perekaman KTP, di mana teman-teman Dukcapil melakukan pelayanan di situ. Karena nama-nama mereka itu ada di kami semua. Jadi Dukcapil itu sudah ada nama-nama anak-anak sekolah yang belum merekam KIA dan yang belum merekam KTP. Jadi kalau kami ke sekolah, dia cukup mendorong anak-anaknya datang. Karena nama-nama sudah ada di kami, nggak perlu lagi anak siswa disuruh bawa kakak dan sebagainya. Nanti mereka bilang, selalu bawa kakaknya enggak ke tempat perekaman. Jadi karena nama-nama itu sudah ada di kami, mereka hanya tinggal datang saja. Jadi target kami itu adalah selama pelaksanaan jebol di 14 titik itu kami bisa mencapai secara maksimal untuk perekaman KTP. Ya bisa, harapan saya sih capaian kami bisa di atas 94% lah, saya nggak usah mulu-mulu lah, 95%. Strategi ini dilakukan untuk mempermudah proses pembuatan KIA sehingga para siswa tidak perlu mengurusnya secara mandiri ke kantor Disduk Capil. Melalui kerjasama dengan pihak sekolah, diharapkan proses administrasi dapat lebih terpusat dan efisien. Dengan adanya dukungan dari pihak sekolah dan berbagai upaya menjemput bola, diharapkan target cakupan KIA dapat tercapai sehingga seluruh anak di Kabupaten Manokwari memiliki identitas resmi dan hak-haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Demikian informasi Klik Sulampa Saudara, dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca yang akan berlaku besok Sabtu 18 Oktober 2025 di wilayah Maluku Utara.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan berikut ini kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.